Hai, salam sehat. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oleh sebab itu, silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Oh iya, jika nanti penjelasan terlalu cepat, kalian boleh pause atau ulangi video ini sampai kalian benar-benar paham tentang pelajarannya. Oke, langsung saja kita pelajari bersama. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, untuk apa ya makhluk hidup berkembang biak? Ya, untuk melestarikan jenisnya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Let's go! Dalam video ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dulu ya. Tumbuhan itu berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Nah, secara khusus, kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana prosesnya, terus jenis-jenis penyerbukan, perantara penyerbukan, dan penyebaran biji. Jadi, perhatikan baik-baik video ini ya, jangan di skip. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita baru belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke, lanjut. Perkembangbiakan secara generatif atau disebut juga secara kawin adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri-cirinya itu dia akan muncul bunga pada tumbuhan. Bunga. Apa itu bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bunga memiliki 4 bagian utama. Kira-kira apa saja ya? Pertama, kelopak. Kedua, mahkota. Ketiga, putik yang merupakan alat kelamin betina. Yang keempat yaitu benang sari yang merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Catat ya, silakan pause video ini dan mulailah mencatat. Bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga bukan hanya 4 tadi saja, masih ada yang lain. Yuk kita pelajari bersama. Silahkan kalian amati dulu gambar berikut. Itu ada 9 nomor. Yang ditunjuk oleh nomor 1 itu namanya kepala putik. Nomor 2 tangkai putik. Yang ketiga itu adalah bakal buah. Di dalam bakal buah ini terdapat 1 atau lebih bakal biji. Nomor 4, kelopak. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka saat bunga mulai mekar. Nomor 5, bakal biji. Di dalam setiap bakal biji terdapat kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Salah satu inti itu merupakan alat kelamin betina atau sel telur yang disebut juga ovum. Yang keenam ini namanya dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketujuh, mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian yang paling indah dengan warna yang menarik. 8, tangkai sari. Dan yang 9 itu adalah kepala sari. Berikutnya bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa itu bunga lengkap? Dan apa itu bunga tidak lengkap? Mari kita simak.
Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki keempat bagian utama bunga tadi, yaitu ada putik, ada benang sari, ada mahkota bunga, dan ada kelopak bunga. Nah, kalau begitu, bunga tidak lengkap adalah ya, jika bunga itu tidak memiliki salah satu di antara bagian-bagian dasar bunga, nah maka dia disebut bunga tidak lengkap. Bisa dimengerti ya? Bagus. Setelah ini, kita akan lihat beberapa contoh bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, contoh bunga lengkap yang pertama, bunga anggrek. Yang kedua, bunga bougainville, bunga mawar, bunga matahari, dan bunga sepatu. Nah, jika di rumah atau di kebun kalian ada salah satu bunga ini, coba dilihat bagian-bagian bunganya. Lengkap apa tidak? Adakah benang sari, putik, kelopak, dan mahkota bunga? Silahkan dicek. Yang berikutnya ini adalah bunga tidak lengkap. Contohnya itu ada bunga asoka, bunga jagung. Nah, kok ada dua ya? Ini, yang sebelah kiri itu bunga jantan. Dan yang sebelah kanan itu adalah bunga betina. Nah, apalagi itu? Makanya, simak terus video ini supaya kalian bisa mendapat pengetahuan yang bermanfaat. Oke, lanjut. Yang ketiga itu bunga salak. Nah, ini bunga jantan. Lalu yang keempat itu bunga kelapa dan bunga rambutan. Lihat ya. Oke. Nah, kalau tadi kita belajar bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sekarang ada lagi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna atau disebut hermaprodit. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga. Masih ingat apa itu alat reproduksi jantan pada bunga? Ya, namanya benang sari, dan yang betina namanya putik. Contoh tanaman yang disebut sebagai bunga sempurna yaitu bunga kembang sepatu, bunga bougainville, dan bunga mawar. Bunga tidak sempurna. Bunga dikatakan tidak sempurna yaitu bunga yang memiliki satu alat reproduksi dalam satu bunga. Bunga tidak sempurna yang hanya memiliki alat reproduksi jantan atau benang sari itu disebut bunga jantan. Kalau hanya memiliki alat reproduksi betina atau putik saja, itu disebut bunga betina. Nah, sekarang sudah mengerti kan tentang bunga jantan dan bunga betina tadi? Iya, bagus. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.